Kamu duduk di depan layar, jantung berdebar. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, waktu tiket konser idolamu mulai dijual. Kamu sudah siap sejak setengah jam lalu. Begitu tombol beli menyala, kamu klik secepat kilat. Tapi layar malah menampilkan antrean nomor 17.000. Kamu menunggu, berkeringat. Dan ketika akhirnya giliranmu tiba, semua tiket sudah ludas. Habis dalam hitungan menit. Lalu beberapa jam kemudian, tiket yang sama muncul di pasar penjualan ulang dengan harga 3 kali lipat. Kalau kamu pernah mengalami ini, kamu tidak sendirian, dan yang lebih penting, ini bukan kebetulan. Di balik frustrasi jutaan penggemar konser di seluruh dunia, ada sebuah mesin bisnis raksasa yang dirancang dengan sangat rapi. Sebuah perusahaan yang mengendalikan hampir setiap tahap dari sebuah konser, dari penjualan tiket, gedung pertunjukan, sampai jadwal tur artisnya. Dan tahun ini, sebuah pengadilan di Amerika akhirnya menyatakan perusahaan itu bersalah, memonopoli seluruh industri hiburan langsung. Hari ini kita bongkar bagaimana harga tiket konser bisa jadi semahal dan sesusah ini, siapa yang sebenarnya mengambil untung dari setiap rupiah yang kamu bayar, dan kenapa masalah ini juga makin terasa di Indonesia, di tengah ledakan konser artis internasional beberapa tahun terakhir. Dan di tengah video, aku akan tunjukkan satu trik penetapan harga yang membuat perusahaan ini bisa menaikkan harga tiketmu secara otomatis, tanpa mereka sendiri yang menaikkannya. Sebuah kejeniusan yang bikin geram. Tapi mari mulai dari akarnya. Bayangkan sebuah konser sebagai sebuah rantai. Di ujung satu ada artis yang tampil. Di ujung lain ada kamu, penonton yang membeli tiket. Di antara keduanya, ada banyak sekali pihak. Ada promotor yang mengambil risiko menyewa gedung dan membayar artis. Ada gedung pertunjukan, tempat acaranya digelar. Ada penyedia sistem tiket yang menjual dan memvalidasi tiketmu. Dalam dunia yang sehat, semua pihak ini adalah perusahaan berbeda yang saling bersaing dan saling menawar. Persaingan itulah yang seharusnya menjaga harga tetap wajar. Tapi bagaimana kalau satu perusahaan menguasai hampir semua mata rantai itu sekaligus? Dialah yang mempromosikan turnya. Dialah yang memiliki gedungnya. Dialah yang menjual tiketnya. Kalau itu terjadi, tidak ada lagi persaingan. Yang ada cuma satu raja yang mengatur harga dari hulu sampai hilir. Dan itulah, menurut pengadilan Amerika, yang persis terjadi di industri konser dunia selama lebih dari 1 dekade. Nama perusahaan itu adalah Live Nation, dengan anak usahanya yang mungkin lebih kamu kenal, Ticketmaster. Tapi sebelum masuk ke perusahaannya, mari pahami dulu kenapa bisnis konser itu berbeda dari bisnis lain, dan kenapa dia begitu rawan dikuasai satu pihak. Sebuah tiket konser itu barang yang sangat aneh secara ekonomi. Jumlahnya terbatas keras, sebuah gedung cuma muat sekian ribu kursi, titik. Waktunya juga mati, tiket konser tanggal tertentu tidak ada gunanya sehari setelahnya. Dan permintaannya bisa meledak gila-gilaan untuk artis tertentu. Barang langka, berbatas waktu, dengan permintaan emosional yang membara. Itu resep sempurna untuk dieksploitasi. Bandingkan dengan membeli, katakanlah, sebuah ponsel. Kalau harga di satu toko kemahalan, kamu bisa menunggu diskon, beli di toko sebelah, atau memilih merek lain. Kamu punya waktu dan pilihan. Tapi tiket konser idola sekali seumur hidup? Tidak ada toko sebelah. Tidak ada versi lain. Tidak ada minggu depan. Kelangkaan dan emosi inilah yang membuat penggemar rela membayar berapapun. Dan siapapun yang menguasai gerbang menuju barang selangka itu, memegang kekuasaan yang luar biasa besar atas dompet jutaan orang. Untuk paham bagaimana raksasa ini terbentuk, kita harus mundur ke tahun 2010. Saat itu, ada 2 perusahaan besar.
Ticketmaster, raja penjualan tiket, yang menguasai sistem tiket di sebagian besar gedung konser besar. Dan Live Nation, raja promotor, perusahaan yang paling banyak menggelar konser dan tur di dunia. Keduanya sudah sangat kuat di bidangnya masing-masing. Lalu terjadilah yang ditakutkan banyak orang. Mereka bergabung. Dua raksasa dari dua ujung rantai yang berbeda, melebur jadi satu. Saat penggabungan itu diajukan, banyak pihak sudah memperingatkan bahayanya. Kalau perusahaannya menggelar konser juga yang menjual tiketnya, dan juga yang memiliki gedungnya, siapa yang bisa melawan? Tapi pemerintah Amerika saat itu tetap menyetujui penggabungan tersebut, dengan sejumlah syarat yang belakangan dianggap terlalu lemah. Maka lahirlah Live Nation Entertainment, sebuah perusahaan yang menggenggam kendali atas hampir seluruh ekosistem konser. Dan seperti sudah bisa ditebak, perlahan-lahan penggemar mulai merasakan cengkeramannya. Sekarang mari kita bedah bagaimana cengkeraman itu bekerja, karena inilah bagian yang paling penting kamu pahami. Kekuatan sebuah monopoli terletak pada satu hal, kamu tidak punya pilihan lain. Ambil contoh gedung pertunjukan. Kalau perusahaan ini memiliki atau punya kontrak eksklusif dengan sebagian besar gedung konser besar, maka setiap artis yang ingin tampil di gedung itu, mau tidak mau, harus lewat sistem tiket mereka. Tidak ada pesaing yang boleh masuk. Si artis tidak bisa bilang, saya mau pakai penjual tiket lain yang lebih murah. Lebih dalam lagi, ada yang oleh para pengkritik disebut sebagai lingkaran kekuasaan. Karena perusahaan ini juga promotor terbesar, dia yang menentukan tur artis-artis papan atas. Kalau sebuah gedung berani menolak memakai sistem tiketnya, gedung itu bisa saja tidak kebagian jatah konser artis besar di masa depan. Ini menciptakan rasa takut yang halus di seluruh industri. Semua orang tahu, melawan sang raksasa bisa berarti kehilangan akses ke pertunjukan yang paling menguntungkan. Maka semua tunduk. Dan penonton yang menanggung akibatnya. Ada satu lagi lapisan kekuasaan yang jarang disadari orang, yaitu data. Karena menguasai penjualan tiket, perusahaan ini juga menguasai gunungan data tentang jutaan penggemar. Siapa suka artis apa, seberapa cepat mereka membeli, seberapa mahal mereka rela membayar, di kota mana permintaan paling panas. Data sedetail itu adalah harta karun. Dengan itu, mereka bisa menebak dengan presisi berapa harga maksimal yang bisa ditarik dari setiap segmen penggemar, konser demi konser. Kamu bukan cuma membeli tiket dari mereka. Kamu juga, tanpa sadar, memberi mereka peta untuk memerah kantongmu lebih dalam lain kali. Menurut data yang diungkap dalam gugatan, perusahaan ini menguasai porsi yang luar biasa besar dari gedung-gedung konser besar di Amerika. Angkanya disebut sekitar 80%. 8 dari 10 konser besar, tiketnya lewat sistem mereka. Ketika satu perusahaan sebesar itu, kamu sebagai penonton sebenarnya tidak sedang membeli di pasar bebas. Kamu membeli di toko yang wasit sekaligus pemainnya adalah orang yang sama. Dan di toko seperti itu, harga bukan hasil persaingan. Harga adalah keputusan sepihak. Sekarang, inilah trik yang aku janjikan di awal. Salah satu senjata paling licik dalam bisnis ini namanya penetapan harga dinamis atau dynamic pricing. Kamu mungkin sudah pernah dengar. Prinsipnya diambil dari tiket pesawat dan hotel. Harga tidak tetap, tapi bergerak naik turun mengikuti permintaan secara otomatis. Kalau banyak orang mengincar tiket yang sama pada saat bersamaan, sistem menaikkan harganya sendiri, secara langsung, detik itu juga. Makin kamu ingin, makin mahal jadinya. Kedengarannya masuk akal secara ekonomi. Tapi rasakan sisi gelapnya. Bayangkan kamu antre berjam-jam, akhirnya dapat giliran, dan harga yang tadinya kamu lihat Rp1.000.000, tiba-tiba sudah jadi 3 juta, karena ribuan orang lain juga sedang mengincarnya.
Perusahaannya bisa berkilah, bukan kami yang menaikkan, itu pasar. Padahal merekalah yang membangun sistem yang menaikkannya otomatis. Mereka memetik untung dari kepanikanmu sendiri, dari rasa takutmu kehabisan, dan menyebutnya sekadar mekanisme pasar. Inilah kejeniusan yang paling bikin geram. Kamu mungkin bertanya, bukankah artisnya yang menentukan harga tiket? Ini bagian yang menarik, karena jawabannya rumit. Banyak artis sebenarnya sengaja menetapkan harga tiket lebih murah dari harga pasar, karena mereka ingin penggemar sejatinya bisa datang, bukan cuma orang kaya. Tapi ketika harga resmi ditaruh di bawah harga pasar, muncul selisih besar. Dan selisih itu, kalau bukan artisnya yang mengambil, akan diambil oleh calo dan pasar penjualan ulang. Uang yang seharusnya bisa jadi rezeki artis atau penghematan penggemar, malah menguap ke perantara. Nah, sistem penetapan harga dinamis sebagian dijual sebagai solusi untuk masalah ini. Alasannya, kalau toh selisih harga itu akan diambil calo, kenapa tidak sekalian dinaikkan resmi saja, supaya uangnya masuk ke sistem dan artis, bukan ke calo? Terdengar logis. Tapi hasilnya di lapangan, penggemar biasa tetap saja yang paling dirugikan, karena harga resmi ikut membumbung tinggi. Jadi penggemar terjepit dari dua sisi, harga resmi yang naik otomatis, dan pasar calo yang tetap mencekik. Dua-duanya menguras kantong yang sama, kantongmu. Dan itu belum termasuk lapisan biaya yang paling bikin sakit hati, biaya layanan. Kamu pasti pernah mengalaminya. Harga tiket tertera Rp1.000.000. Tapi begitu sampai halaman pembayaran, muncul biaya layanan, biaya pemrosesan, biaya fasilitas, dan entah apa lagi, sampai totalnya membengkak jauh di atas harga awal. Biaya-biaya tambahan ini kadang bisa mencapai belasan sampai puluhan persen dari harga tiket. Dan karena kamu tidak punya pilihan penjual lain, kamu terpaksa membayarnya. Mau tidak mau. Yang membuat ini terasa tidak adil, biaya-biaya itu sering tidak jelas untuk apa. Dalam pasar yang sehat, kalau satu penjual mengenakan biaya layanan kelewat tinggi, kamu tinggal pindah ke penjual lain. Persaingan memaksa biaya tetap wajar. Tapi dalam sistem monopoli, tidak ada tempat lain untuk pindah. Biaya setinggi apapun harus kamu telan. Para ekonom menyebut ini pungutan monopoli, kelebihan uang yang bisa ditarik perusahaan semata-mata karena tidak ada pesaing. Dan pungutan itu, dikalikan jutaan tiket, menjadi keuntungan yang luar biasa besar. Bertahun-tahun, para penggemar mengeluh, tapi tidak berdaya. Titik baliknya datang dari sebuah konser yang seharusnya membahagiakan. Ketika penjualan tiket tur seorang penyanyi super terkenal dibuka, sistemnya kolaps total. Jutaan orang menyerbu bersamaan, situs error, antrean kacau, dan banyak penggemar yang gagal mendapatkan tiket meski sudah menunggu berjam-jam. Kekacauan itu begitu besar sampai menarik perhatian para politisi dan penegak hukum. Publik marah. Dan untuk pertama kalinya, raksasa itu benar-benar disorot. Tekanan itu berujung pada langkah besar. Tahun 2024, Departemen Kehakiman Amerika bersama puluhan negara bagian resmi menggugat Live Nation dan Ticketmaster. Tuduhannya, memonopoli industri konser secara ilegal dan merugikan konsumen serta artis. Ini bukan gugatan kecil. Ini upaya negara untuk membongkar salah satu monopoli hiburan terbesar dalam sejarah modern. Dan targetnya jelas, memaksa raksasa itu dipecah, supaya penjualan tiket dan promosi konser tidak lagi dikuasai satu tangan. Prosesnya panjang, tapi tahun 2026, sebuah babak penting tercapai. Dalam salah satu persidangannya, juri menyatakan bahwa Live Nation dan Ticketmaster memang terbukti secara ilegal mempertahankan kekuatan monopoli di pasar tiket, dan terbukti membebani penonton dengan harga berlebih.
Sebuah pengakuan hukum yang menegaskan apa yang sudah dirasakan jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Bahwa frustrasi mereka di depan layar bukan hayalan, melainkan hasil dari sebuah sistem yang memang dirancang untuk menekan mereka. Sebagai bagian dari penyelesaian, muncul sejumlah perbaikan. Perusahaan didorong membuka pintu bagi pesaing untuk ikut menjual tiket acara mereka, membatasi besaran biaya layanan di angka tertentu, dan melepas sebagian kontrak eksklusif atas gedung-gedung pertunjukan. Di atas kertas, ini kemenangan bagi konsumen. Tapi para pengamat mengingatkan, membongkar monopoli yang sudah mengakar belasan tahun tidak semudah membalik telapak tangan. Struktur kekuasaannya dalam, dan perusahaan sebesar itu punya banyak cara untuk bertahan. Perang ini belum benar-benar selesai. Sekarang, kamu mungkin berpikir, ini kan masalah di Amerika, apa hubungannya dengan kita di Indonesia? Hubungannya sangat erat dan makin terasa. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami ledakan konser artis internasional. Musisi-musisi papan atas dunia yang dulu jarang menyentuh Jakarta, kini rutin menggelar konser di sini, seringkali dengan penonton puluhan ribu orang yang tiketnya ludes dalam hitungan menit. Pasar konser Indonesia mendadak jadi salah satu yang paling panas di Asia. Dan panasnya pasar selalu mengundang masalah yang sama. Penggemar konser di Indonesia mengalami keluhan yang nyaris identik dengan yang di Amerika. Antrean daring puluhan ribu nomor. Situs yang tumbang saat penjualan dibuka. Tiket ludes dalam sekejap, lalu muncul lagi di tempat lain dengan harga berlipat. Dan tentu saja, biaya layanan yang menempel di setiap pembelian. Sistemnya memang belum semonopoli di Amerika, karena pasar tiket kita masih terpecah di beberapa penyedia. Tapi polanya, dinamika kuasa antara penjual tiket, promotor, dan penonton sama persis. Dan potensi masalahnya tumbuh seiring pasar yang membesar. Ledakan ini sebenarnya kabar baik untuk ekonomi. Sebuah konser besar bukan cuma soal musik, dia mesin ekonomi mini. Hotel penuh, restoran ramai, transportasi laris, ribuan pekerja lepas mendapat penghasilan, dari kru panggung, keamanan, sampai pedagang di sekitar venue. Fenomena penggemar yang rela terbang antar kota bahkan antar negara demi menonton idolanya bahkan punya julukan, wisata konser. Satu konser artis kelas dunia bisa menyuntikkan puluhan sampai ratusan miliar rupiah ke ekonomi kota tuan rumah dalam hitungan hari. Justru karena nilainya sebesar itu, cara tiketnya dikelola jadi sangat penting. Kalau sebagian besar keuntungan tersedot ke calo dan biaya-biaya tersembunyi, maka nilai ekonomi yang seharusnya menyebar ke banyak orang malah terkonsentrasi di segelintir perantara. Sebaliknya, sistem tiket yang adil dan transparan memastikan uang penggemar mengalir ke tempat yang benar, ke artis, ke penyelenggara yang jujur, dan ke ekonomi lokal. Jadi soal tiket konser ini bukan cuma urusan hiburan anak muda. Dia menyangkut kemana perginya uang dalam jumlah yang sangat besar. Ada satu momok khas yang sudah lama menghantui penonton konser di Indonesia, dan itu adalah calo. Baik calo tradisional yang menjual tiket fisik di depan gedung, maupun calo modern yang jauh lebih canggih. Calo modern menggunakan program otomatis, yang oleh dunia disebut bot, untuk memborong ratusan tiket dalam sekejap begitu penjualan dibuka. Manusia biasa tidak mungkin menang cepat melawan mesin. Tiket yang diborong itu lalu dijual ulang dengan harga mencekik. Inilah kenapa kamu, sebagai penggemar sungguhan, sering kalah bahkan sebelum bertanding. Dan disinilah letak ironinya. Sistem tiket yang semrawut sebenarnya menguntungkan banyak pihak, kecuali penonton biasa. Calo untung dari menjual ulang. Penyedia tiket untung dari biaya layanan setiap transaksi, termasuk transaksi calo. Bahkan dari sudut pandang bisnis, tiket yang ludes dalam semenit adalah kabar bagus, bukti permintaan luar biasa yang bisa dipakai menaikkan harga di konser berikutnya.
Satu-satunya pihak yang benar-benar dirugikan adalah kamu, orang yang cuma ingin menonton idolanya dengan harga yang wajar. Dalam sistem ini, kepolosanmu adalah komoditas. Lalu apa yang bisa dilakukan? Di banyak negara, solusinya mulai bermunculan. Aturan yang mewajibkan harga total, termasuk semua biaya, ditampilkan sejak awal, bukan disembunyikan sampai halaman pembayaran. Pembatasan jumlah tiket per orang untuk melawan calo. Teknologi tiket digital atas nama yang tidak bisa dijual ulang sembarangan. Sampai penegakan hukum terhadap operator bot pemborong tiket. Indonesia pun mulai bergerak ke arah ini, meski masih tertatih. Kuncinya satu, transparansi dan persaingan. Dua hal yang paling ditakuti setiap monopoli. Menariknya, teknologi yang sama yang menciptakan masalah juga mulai menawarkan jalan keluar. Sistem tiket digital atas nama, misalnya, membuat setiap tiket terikat pada identitas pembelinya, sehingga jauh lebih sulit diborong calo dan dijual ulang. Beberapa artis besar dunia bahkan sengaja merancang sistem penjualan khusus untuk mengutamakan penggemar sejati di atas calo, dengan memverifikasi siapa penggemar sungguhan sebelum penjualan dibuka. Ini membuktikan, teknologi itu netral. Dia bisa jadi alat penindas atau alat pembebas, tergantung siapa yang merancangnya dan untuk kepentingan siapa. Tapi jangan salah, solusi teknologi pun bisa berbalik jadi masalah baru kalau dipegang monopoli. Tiket atas nama yang tidak bisa dijual ulang, di tangan yang salah, bisa berarti kamu terkunci total, tidak bisa menjual tiketmu meski ada halangan mendadak. Sistem verifikasi penggemar bisa disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadimu lebih dalam. Maka kunci sebenarnya selalu kembali ke satu hal yang sama, bukan sekadar teknologi canggih, tapi adanya persaingan dan pengawasan. Tanpa keduanya, sehebat apapun teknologinya, ujungnya tetap kamu yang diperah. Kisah ini sebenarnya melampaui soal konser. Dia adalah contoh sempurna dari pola yang berulang di banyak industri, yang oleh para ekonom disebut integrasi vertikal yang berbahaya. Yaitu ketika satu perusahaan menguasai seluruh mata rantai dari hulu ke hilir, sampai tidak ada lagi ruang untuk pesaing. Kamu sudah melihat polanya di episode FIFA, di mana pemilik turnamen menguasai segalanya. Kamu melihatnya di kisah monopoli-monopoli lain. Konser hanyalah wajah yang paling terasa di dompet anak muda, karena siapa sih yang tidak ingin menonton idolanya? Dan itulah kenapa persaingan yang sehat begitu penting, bukan cuma slogan ekonomi. Ketika ada banyak pemain yang bersaing, merekalah yang berlomba menurunkan harga dan memperbaiki layanan demi merebut hatimu. Tapi begitu satu pemain menguasai semuanya, arah tekanannya berbalik. Kamu yang harus tunduk padanya, bukan dia yang melayani kamu. Persaingan adalah teman terbaik konsumen, dan monopoli adalah musuh paling halusnya, karena dia mencekikmu sambil tersenyum, lewat biaya layanan yang kamu klik setuju tanpa banyak berpikir. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, kalau sebuah layanan terasa mahal dan menyebalkan tapi kamu tetap memakainya, tanyakan, apakah aku punya pilihan lain? Kalau jawabannya tidak, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan sebuah monopoli dan harga yang kamu bayar bukan harga pasar yang adil. Kedua, biaya tersembunyi adalah senjata favorit perusahaan berkuasa. Selalu lihat harga total, bukan harga pajangan. Angka kecil di awal sering menyembunyikan angka besar di akhir. Dan pelajaran ketiga, yang paling memberdayakan. Perubahan besar seringkali dimulai dari keluhan kolektif yang cukup keras. Raksasa tiket itu tidak digugat karena tiba-tiba pemerintah baik hati. Dia digugat karena jutaan penggemar bersuara, sampai kemarahan itu terlalu besar untuk diabaikan. Sebagai konsumen, suaramu yang digabung dengan suara orang lain punya kekuatan nyata. Baik di Amerika maupun di Indonesia, pasar yang lebih adil tidak datang dari kebaikan hati perusahaan,
tapi dari tekanan publik yang menuntutnya. Jadi lain kali kamu berjuang mendapatkan tiket konser, gagal, lalu melihatnya dijual ulang dengan harga gila, ingatlah, itu bukan nasib buruk yang acak. Itu adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang, mata rantai kuasa yang membentang dari gedung pertunjukan sampai tombol beli di layarmu. Sekarang kamu tahu siapa yang menariknya dan bagaimana cara kerjanya. Dan mungkin, dengan makin banyak orang yang paham, sistem itu pelan-pelan bisa dipaksa berubah. Karena monopoli paling takut pada satu hal, konsumen yang sadar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini satu keluarga dengan episode bisnis di balik Piala Dunia soal penguasa yang mengendalikan seluruh rantai, dan episode harga BBM soal siapa yang sebenarnya kamu bayar, dua-duanya ada di deskripsi. Tulis di komentar, berapa biaya layanan paling gila yang pernah kamu bayar untuk sebuah tiket? Dan konser siapa yang tiketnya paling susah kamu dapatkan? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.